mau sharing bagaimana salib Tuhan mengubahkan hidup saya. Uh, Besar di keadaan yang nggak gampang ya. Dan bahkan dulu ada kata-kata sebelum jadi murid itu adalah sampah. Jadi kayak saya merasa bahwa ketika dibilang di lingkungan saya biasa setiap hari, di lingkungan saya besar, tempat bermain saya, dan bahkan orang-orang sekitar saya, yang dilihat adalah ini sampah. Karena memang pantas sih dengan segala keadaan, segala kelakuan saya. Kata-kata itu bagi saya awalnya adalah biasa aja, dan bahkan jadi motivasi untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal yang nggak baik lagi dan hal yang tidak lagi. Tetapi bila kita lihat sampah adalah sesuatu yang kotor, atau bahkan mungkin kita lihat ya, di zaman sekarang ini mungkin sampah bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berharga. Saya bersyukur bisa menjadi Roni yang berada di keadaan seperti itu. Karena ketika saya jadi murid, Roni yang dulu adalah sampah itu, Tuhan daur ulang melalui firman. Saya baca di 1 Korintus ayat 9, firman katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Menjadi Roni yang putus asa ketika merantau ke Jakarta, menjadi Roni yang tidak punya pengharapan lagi. Tapi ketika Tuhan berikan saya kesempatan menjadi murid, belajar firman, saya banyak diubahkan. Roni yang tadinya sampah didaur ulang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Banyak proses yang saya hadapi dalam diri saya secara pribadi, hati saya, karakter saya, banyak yang Tuhan ubahkan. Bahkan saya banyak dibimbing dalam pola pikir saya dan kepribadian saya. Tidak gampang, karena ada masa di mana ketika saya menghadapi masalah, saya juga mengalami keadaan yang bahkan bisa melihat sesuatu, tidak melihat ke Tuhan lagi, menjadi egois, atau bahkan pengen menyerah, bahkan merasa bahwa apain saya berada di titik ini. Ketika dibimbing, saya melihat bahwa Tuhan berikan saya pekerjaan dengan hal luar biasa yang tadinya saya tidak berpikir bisa bekerja di Jakarta, bisa berada di satu gedung yang luar biasa, dan segala hal yang saya lakukan, saya melihat bahwa Tuhan luar biasa bekerja. Dia tidak melihat Roni yang dulu, dan bahkan yang dibilang sampah itu, Tuhan bisa banyak bless sampai sejauh ini. Yang tidak punya impian, Tuhan ubahkan menjadi punya impian. Bahkan sangat bersyukur Tuhan berikan juga pasangan di dalam Tuhan, pasangan yang mencintai Tuhan. Saya berasa bahwa saya nggak pernah dapatkan itu di luar sana. Saya bersyukur. Bahkan ketika di keadaan yang tidak gampang, saya banyak dibimbing, saya banyak dibentuk. Di dalam pekerjaan, bagaimana saya banyak diajar oleh firman. Ketika diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak gampang, saya tetap harus melihat kepada Tuhan. Saya memilih untuk meninggalkan pekerjaan, asalkan itu tidak mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Karena saya tahu itu semua juga dari Tuhan. Ketika dalam hubungan stay di kingdom, tidak gampang saya lewati, saya juga banyak dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana saya sebagai laki-laki di dalam Tuhan harus banyak terus dibentuk, dan saya bisa menjadi orang laki-laki yang taat akan Tuhan. Di keadaan yang tidak gampang, Tuhan banyak ubahkan hati saya. Tuhan banyak tegur, saya banyak dibimbing, diajar, untuk saya menjadi seorang murid yang tetap benar di hadapan Tuhan. Menjadi brothers yang bisa terus memberi inspirasi melalui saya, dan bisa membuat pasangan saya juga semakin terus mencintai Tuhan. Ketika saya melihat ada masa di mana saya dulu egois, nggak peduli kepada firman, dan bahkan ada masa di mana ketika dalam hubungan stay, saya menjadi orang yang egois juga, membela diri, bahkan menjadi orang yang tidak pernah minta masukan, tidak pernah minta nasihat. Tuhan justru membuat saya menjadi orang yang melihat bahwa kamu butuh Tuhan dan kamu butuh firman.
itu membentuk saya banyak. Ketika saya melihat di firman di 1 Korintus 2 ayat 9 tadi dikatakan bahwa Roni yang tidak punya impian, Roni yang berasal dari pasaran sana, yang mungkin tidak dipandang berharga, ternyata di dalam Tuhan saya begitu sangat luar biasa. Saya banyak didaur ulang, saya banyak dibentuk, bahkan sampai hari ini segala hal masih Tuhan yang membentuk, saya terus masih dibimbing. Di dalam diri saya secara pribadi, kerohanian saya, hati saya, karakter saya, mindset saya terus dibentuk setiap hari dan setiap hari untuk menjadi lebih baik. Ketika saya lagi down, firman terus mengingatkan lagi. Ketika saya lagi dalam keadaan yang lemah, terus firman terus mengingatkan lagi melalui brothers sisters, melalui pasangan steady, melalui pembimbing, semua membantu untuk saya menjadi lebih baik. Brothers sisters, saya tidak tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita pertemukan, atau bahkan mungkin banyak teman-teman di luar sana, brothers sisters di sana, yang mungkin kita punya background hampir sama, atau bahkan kita bisa merasa bahwa kok hidup saya seperti ini aja, atau mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Percaya bahwa apapun itu, ketika kita di dalam Tuhan, kita yang tadi dari tidak dipandang oleh dunia, di dalam Tuhan kita menjadi orang yang sangat berharga, tapi banyak dibentuk di dalam diri kita secara pribadi dan harus mau dibentuk. Bukan hanya terlihat bagus secara luar, mungkin pakaian kita boleh rapi, pakaian saya boleh rapi, tapi yang paling penting adalah karakter dan kerohanian saya terus mau dibentuk oleh Tuhan. Saya berharap ini bisa membantu kita menjadi murid-murid Yesus, melihat bahwa begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Begitu berharganya kita menjadi murid, kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita boleh siapkan roti dan anggur kita. Saya akan bacakan buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, mari kita minum. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, yang itu menyelamatkan hidup kami Tuhan. Bahkan kami bisa melihat Tuhan, hidup kami sangat berharga di hadapan Kau. Kamu membentuk kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang punya pengharapan, menjadi orang-orang yang terus bisa punya iman, menjadi orang-orang yang terus Tuhan mau mengasihi Kau lebih dan lebih lagi. Bapak, thank you untuk salib-Mu. Kami bisa melihat di sepanjang hari Tuhan, bulan bahkan tahun Tuhan, Kau terus ada menyertai dan menjaga kami. Kami bisa melihat setiap hari dalam hidup yang kami punya adalah kabar baik. Karena setiap hari Tuhan, karakter kami terus dibentuk, diubahkan, cara pandang kami akan Kau semakin kagum, semakin takut akan Kau. Thank you Bapak untuk firman-Mu, yang itu bisa mengubahkan kami, bahwa kami bisa melihat Tuhan. Ketika di dalam Engkau, ketika menjadi murid Engkau, kami menjadi orang-orang yang begitu luar biasa Tuhan. Bahkan mungkin tidak dipandang di luar sana Tuhan, Engkau bawa menjadi murid Engkau yang sangat-sangat begitu berharga. Thank you Bapak untuk Engkau.
Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk roti dan anggur yang kami bisa minum Tuhan. Itu terus mengingatkan kami akan pengorbanan Engkau. Kami tidak lupa Bapak, bahwa Pak, kasih yang Bapak punya kepada kami adalah kasih yang luar biasa. Dan itu membuat kami setiap hari Tuhan, setiap waktu selalu ingat akan Engkau. Itu Bapak, doa, ucap syukur. Amin.